saat yang bersamaan, ketika sedang bersantai, Suromenggolo kaget karena tiba-tiba saja anak gadisnya itu tergopoh-gopoh datang. Terlebih karena wajahnya nampak ketakutan sepulang dari sendang. Suromenggolo segera menanyakan apa yang terjadi. Dengan terbata-bata, Roro Warsiah menjelaskan kepada sang ayah kalau ketakutannya itu karena ada seorang anak muda yang mengganggu dan tengah mengejarnya. Mendengar penuturan anaknya itu, Suromenggolo menjadi perang. Dia segera bersiaga di depan halaman rumahnya. Tak begitu lama, datanglah Subroto. Hampir saja Suromenggolo melampiaskan rasa amarahnya jika saja Warsiah tidak mencegah. Dari penjelasan Roro Warsiah, Suromenggolo menjadi tahu bahwa si pengejar bukan pemuda itu, melainkan pemuda yang lain. Suromenggolo menghela nafas sesudah mendengar penuturan Roro Warsiah. Suromenggolo tak ragu meminta maaf pada Subroto. Belum lama Suromenggolo berbincang dengan Subroto, datanglah Surokendung. Karena Warsiah menunjukkan bahwa dialah pelakunya, tanpa basa-basi, Suromenggolo segera menghajarnya. Terlebih karena Surokendung sama sekali tidak menunjukkan sopan santun, bahkan meladeni setiap kata-kata. Surokendung mengerahkan seluruh ilmu kanuraganya dalam melawan Suromenggolo. Berbagai jurus berbahaya dikerahkan, namun Suromenggolo selalu di atas angin. Meski Surokendung telah menggunakan tali kolor sakti, Suromenggolo dengan tenang mematahkan serangan-serangan mematikan itu. Karena ingin segera menyudahi perkelahian, Suromenggolo segera menggepuk Surokendung. Tali sakti Suromenggolo mengenai Surokendung hingga tubuhnya serasa remuk redam. Sebelum pergi, Surokendung mengancam akan melaporkan Suromenggolo pada kakak seperguruannya. Tapi Suromenggolo tidak menggubris dan membiarkan Surokendung pulang begitu saja. Di rumah Suromenggolo itu, Subroto dijamu makan minum sebagai ungkapan terima kasih karena menolong Warsiah hingga tiba di rumah. Dalam pembicaraan itu pula, Subroto akhirnya mengaku bahwa dia adalah putra Adipati Notokusumo. Dia telah jatuh cinta pada Warsiah sejak pertama kali bertemu. Maka jika Warsiah mau dan diizinkan oleh Suromenggolo, Subroto berniat melamar untuk dijadikan pendamping hidup sampai akhir hayat. Mendengar pernyataan Subroto, Roro Warsiah hanya bisa menundukkan wajah, sementara Suromenggolo sendiri hanya bisa menyerahkan keputusan pada anaknya itu. Besok, Subroto akan pulang ke Trenggalek dan membicarakan hal ini dengan ayahnya, Adipati Notokusumo. Pendopo Trenggalek hari itu memanas. Kepada sang ayah, Raden Subroto telah memohon untuk menggagalkan pernikahannya dengan Roro Suminten dan melamarkan Roro Warsiah sebagai istrinya. Tentu saja Notokusumo menolak, apalagi Kunoseco telah begitu berjasa bagi Trenggalek, pun telah mengangkat kehormatannya di hadapan Prabu Brawijaya Majapahit. Bahkan Notokusumo mengancam kepada Subroto, bila tidak bersedia menikah dengan Suminten, akan diusir dari Trenggalek. Mendapat ancaman Adipati Notokusumo, Raden Subroto ternyata tidak gentar untuk
Trenggalek jika tidak direstui. Karena tekad Subroto yang tak mempan dengan ancaman itu, akhirnya Notokusumo pun luluh. Siapa lagi yang akan menggantikan dirinya sebagai penguasa Trenggalek jika bukan Subroto? Apa yang terjadi pada Trenggalek jika tanpa pemimpin? Maka terpaksa dia menerima permohonan Subroto, menggagalkan perkawinan Subroto dengan Roro Suminten seperti yang telah direncanakan sebelumnya. Lantaran perubahan kebijakan itu, Notokusumo mengutus seorang gandek untuk menyerahkan surat kepada Kunoseco yang saat itu berada di Siman. Selain itu, Adipati Notokusumo juga langsung menunjuk beberapa pejabat untuk membantunya mempersiapkan lamaran pada Warsia, anak Surmanggono. Beberapa hari usai menerima surat dari Adipati Notokusumo, Kunoseco menjadi pendiam. Meski telah diberi Mas Picis Rojobrono sebagai pengganti, dada Kunoseco tetap diliputi marah bercampur duka. Marah kepada Notokusumo yang mengkhianati janjinya untuk menikahkan Subroto dengan Suminten. Berduka sebab Suminten menjadi sangat malu karena gagal menikah dengan Subroto. Namun lebih dari itu, Suminten telah edan, berubah menjadi gila, hilang ingatan, tak mampu menahan beban perasaan. Namun yang mengiris-ngiris hati Kunoseco, Suminten telah pergi. Anak gadis kesayangannya telah meninggalkan rumah pada malam hari tanpa sepengetahuan Kunoseco. Karena tak tega melihat istrinya jatuh sakit selepas kepergian Suminten itu, Kunoseco memutuskan untuk mencarinya. Meskipun Kunoseco telah mencari Suminten dari kampung ke kampung, dari desa ke desa, namun nihil hasilnya.